Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi beribu macam nikmat yang kita dapat rasakan hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah permudahkan urusan kita. Allah kabulkan hajat kita. Dan semoga kita semakin dicinta oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Ana Putri Miranda, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1 Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidempuan. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fiqh. Saudara-saudariku sekalian, rahimakumullah. Jika kita mendengar kata fiqh, kita pastinya ingin tahu apa sih itu fiqh? Apa makna fiqh? Ngapain kita harus belajar fiqh? Jadi fiqh itu adalah ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariah yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, yang membahas tentang amalan-amalan dengan dalil-dalil yang dilakukan terperinci. Nah, jadi kalau kita bicara tentang fiqh, tentang kita itu harus sholat. Bagaimana sih cara sholat itu? Nah, itu belajarnya di fiqh ini. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara kita melakukan ibadah-ibadah kita sehari-hari, itu dikaji dalam ilmu fiqh. Nah, saudara-saudariku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas tentang taharah. Fiqh yang pertama itu sudah pasti tentang taharah, di mana taharah merupakan syarat sahnya salat yang bermakna bersuci. Jadi makna dari taharah itu sendiri yaitu bersuci dari hadas dan najis. Maka dalam artian kalau ada najis, maka salatnya tidak sah. Dan begitu pula kalau terdapat hadas, maka salatnya juga tidak sah. Maka dari itu, ilmu yang harus kita bahas dulu yaitu tentang bagaimana cara mempersiapkan salat itu. Cara mempersiapkan salat yaitu dengan bersuci atau berwudu. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu pembagian air dan macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian ada pembagian dan macam-macam najis dan hadas. Lalu bagaimana mandi wajib. Kemudian ada wudu dan yang terakhir ada tayammum. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembagian air. Yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak ini hukmuhu tahurun. Annahu tahurun fi nafsi mutahharan li ghairi. Dia itu mensuci lagi mensucikan. Air mutlak ini adalah air yang dapat kita
dipakai untuk bersuci itu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi. Contohnya macam-macam air dari air mutlak ini ialah yang pertama ma'ul matar, air hujan, kemudian air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan yang terakhir air embun. Nah, air-air yang 7 ini merupakan air-air yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Jadi hukum dari air mutlak ini ialah suci dan mensucikan. Atau dalam bahasa Arabnya adalah tahirun wa mutahhirun. Nah, yang kedua yaitu air musta'mal. Apa sih air musta'mal ini? Air musta'mal yaitu air yang sudah dipakai atau telah bersentuhan dengan najis meskipun tidak mengalami perubahan. Perubahan apa itu? Ada 3, yaitu perubahan warna, rasa, dan bau. Air ini tidak dapat lagi digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Jadi hukum dari air musta'mal ini ialah suci tapi tidak mensucikan. Maknanya ia tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci, untuk berwudu. Nah, yang ketiga yaitu air mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Air mutanajis adalah air yang kemasukan najis di dalam air itu. Sedang jumlahnya itu dia kurang dari 2 kullah. Nah, 2 kullah ini sendiri terdapat ikhtilaf di jumlah airnya. Ada yang mengatakan bahwa 2 kullah itu 270 liter atau ada yang mengatakan juga jumlahnya 217 liter. Jika ada air yang kurang dari 2 kullah dan kemudian air itu sudah kemasukan najis, air itu hukumnya dia tidak suci dan dia tidak dapat mensucikan. Yang terakhir ada air musyammas. Air yang dipanaskan dengan matahari atau air yang terkena panas matahari. Air ini hukumnya suci dan ia dapat untuk mensucikan. Untuk kita berwudu bisa air ini digunakan, tetapi hukumnya makruh. Nah, jadi tadi yang pertama ada air mutlak yang hukumnya suci lagi mensucikan. Yang kedua ada air musta'mal, suci tetapi tidak mensucikan. Yang ketiga ada air mutanajis, ia tidak suci dan tidak mensucikan. Kemudian yang terakhir ada air musyammas yang dia suci dan dapat mensucikan tetapi hukumnya makruh. Nah, judul kita yang kedua yaitu najis. Ma huwa najis? Najis itu al-qadarah yang artinya kotoran. Allati yajibu 'alal muslim an yatanajjahu anha wa yaghsilu ma asabaha minha. Diwajibkan kepada kaum muslim yang terkena najis untuk mencuci atau membasuh bagian yang terkena daripada najis itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, apa-apa aja sih macam-macam najis itu? Yang pertama ialah bangkai. Jadi seluruh bangkai itu adalah najis kecuali manusia ya. Manusia bukan bangkai. Yang dimaksud ini ialah bangkai hewan. Jadi seluruh bangkai hewan itu ialah najis kecuali ikan dan belalang. Yang kedua ada darah dan nanah. Kemudian ada segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, kotoran ya, sudah pasti itu termasuk dari najis. Kemudian ada anjing dan babi dan minuman keras. Najis ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu najis mughallajah, yang artinya najis yang berat. Contoh, anjing, babi, dan keturunannya. Nah, jadi jika kita terkena kepada najis berat ini, bagaimana sih cara membersihkannya? Nah, jadi apabila kita terkena najis mughallazah atau najis yang berat, untuk menghilangkan dari zat, bau, dan warna yang terkena daripada najis tadi, yaitu dengan mengalirkan air sebanyak 7 kali. Yang kedua yaitu najis mutawassitah, berada di tengah-tengah, berarti dia nggak berat dan nggak ringan juga, sedang ukurannya. Jadi ukuran najisnya itu sedang.
Contohnya apa? Contohnya itu urin manusia, darah haid, air mani, nanah tadi, minuman keras, wadi, mazi. Nah, itu termasuk kepada najis mutawassithah. Bagaimana sih cara membersihkan daripada najis mutawassithah ini? Yaitu dengan mencuci sebanyak 3 kali dengan air mengalir. Jadi kita harus mencuci bagian yang terkena najis mutawassithah ini dengan air sebanyak 3 kali. Nah, tingkatan najis yang terakhir yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini berarti najis yang ringan. Dibersihkan dengan mencuci atau mengalirkan air di atasnya. Atau mungkin cukup memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Jadi dalam najis mukhaffafah ini kita tidak perlu mencuci yang terkena najis, bagian yang terkena najis itu berulang-ulang kali, tetapi cukup dengan membersihkannya sekali saja atau memercikkannya kepada bagian yang terkena najis tersebut. Nah, ada najis yang tergolong kepada najis yang dimaafkan, namanya najis ma'fu. Najis ma'fu ini contohnya ada binatang yang masuk dalam makanan beku. Nah, makanan itu tidak dihukumi seluruhnya najis, tetapi kita hanya perlu membuang bagian makanan yang terkena najis tersebut. Sedangkan bagian yang tidak terkena najis tersebut tidak harus dibuang karena hukumnya ia tidak najis. Nah, itulah dia pembahasan seputar najis dan cara membersihkannya. Saudara-saudariku sekalian, masuklah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu wudhu. Kita pasti mengetahui bahwa wudhu merupakan syarat sahnya salat. Apa sih arti wudhu itu? Wudhu itu berarti taharatun ma'iyatun tata'allaku bil wajhi wal yadaini wal ra'si wal rijlaini. Banyak terdapat ayat dan hadis-hadis yang membahas tentang wudhu. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salawati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu birusu'ikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, dari ayat di atas dapatlah kita ketahui bahwa fardu wudu terdapat pada wajah, tangan, kepala atau kening, kemudian kaki. Pada ayat di atas juga terdapat perbedaan pada antara kalimat ghusl dengan mash. Jadi ghusl itu artinya mencuci, membasuh. Jadi pada saat kita berwudu di wajah kita, airnya itu kita tampung dulu, kemudian kita menumpahkan air itu di tepat pada wajah kita. Kemudian begitu juga dengan tangan dan kaki. Nah, yang berbeda di sini ialah saat dikening, mashu. Nah, itu berarti saat kita menampung air, itu airnya kita tumpahkan dulu, kemudian kita basuhkan ke kening. Berbeda dengan saat kita di wajah, air itu kita tumpahkan ke wajah kita, akan tetapi jika di kening kita tumpahkan air dulu itu ke bawah baru ke kening. Berbeda dia. Nah, jadi yang tergolong kepada fardu wudu yaitu niat, membasuh wajah, telapak tangan hingga ke siku, kemudian mengusap. Beda membasuh dengan mengusap. Mengusap sebagian rambut atau kulit kepala yang sering kita bilang kening ya. Kemudian membasuh telapak kaki. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu bermakna berurut ya. Selain daripada yang saya sebutkan di atas, itu termasuk kepada sunnah wudu. Jamaah sekalian, ada yang tahu apa-apa aja sih sunnah dalam berwudu itu? Nah, kita akan bahas sekarang. Sunnah dalam berwudu.
Yang pertama yaitu at-tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua ada al-siwak. Nah, ada hadis yang membahas tentang siwak ini, yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyaqqa ala ummati li amartahum bis-siwak 'inda kulli wudu'. Apa kata Nabi? Sekiranya tidak memberatkan umatku, maka akan kuwajibkan bersiwak setiap ia berwudu. Nah, sunnah yang ketiga yaitu ghuslul ka'fain salasan fi awalil wudu, yaitu membasuh telapak tangan 3 kali pada awal wudu. Ini termasuk sunnah. Kemudian yang keempat yaitu al-madmanatu salasan, yaitu kumur-kumur 3 kali. Kemudian ada takhlilul lihyah, memasukkan tangan ke sela-sela jenggot. Nah, ini khusus laki-laki ya. Hal ini termasuk sunnah. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah wudu, yaitu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Itu termasuk sunnah dari wudu. Menyapu kedua telinga luar dan dalam, menyela-nyela jari tangan dan kaki, itu termasuk sunnah-sunnah dalam berwudu. Saudara-saudariku sekalian, apa sih yang membatalkan wudu kita? Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Ini termasuk buang air kecil, buang air besar, ataupun keluar angin dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu hilang akal, yaitu orang yang hilang kewarasan dalam jiwanya, atau biasa kita sebut orang yang sudah gila mungkin, atau orang yang sedang mabuk. Nah, mereka ini wudunya batal. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ini juga termasuk membatalkan wudu. Nah, kemudian memegang atau menyentuh kemaluan kubul atau dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari yang tidak memakai tutup, tidak memakai alas maksudnya. Kita langsung menyentuh bagian kubul ataupun dubur itu termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Saudara-saudariku sekalian, pentingnya lah kita memperhatikan cara kita berwudu. Bagaimana, apakah wudu kita sudah sempurna? Karena wudu merupakan syarat sah salat. Apabila wudu kita tidak sah, maka salat kita juga terhitung tidak sah. Selesai pembahasan kita tentang wudu. Kemudian kita lanjutkan al-ghaslu. Artinya mandi wajib. Ma huwa al-ghaslu? Al-ghaslu ma'nahu ta'mimul badani bil ma' wa huwa masyru', yaitu membasahi badan seluruhnya dengan air dan mandi yang disyariatkan. Liqauli Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Apa junub yang dimaksud di sini? Bukan hanya junub saat berhubungan badan, bukan, tetapi orang yang haid, nifas, atau tidak berakal, murtad, maka dia wajib fattahharu, maka bersucilah, mandi wajiblah. Ada beberapa hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib. Yang pertama yaitu bertemunya 2 khitan atau bersetubuh, baik keluar sperma atau mani, ataupun sperma tersebut tidak keluar, baik dengan sadar ataupun tidak. Ini dihukumi ia tetap wajib untuk melaksanakan mandi wajib. Yang kedua yaitu keluar mani disebabkan mimpi atau sebab lain, baik sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau tidak, ia tetap mandi wajib. Yang ketiga yaitu mati. Nah, mati di sini disebutkan tidak dikarenakan mati syahid atau bayi yang mati karena keguguran dan tubuhnya belum berbentuk, bukan yang seperti itu, tetapi mati apabila seorang muslim meninggal dunia, maka ia wajib mandi. Yang keempat yaitu setelah nifas atau bersalin, setelah berhentinya darah yang keluar dari rahim sesudah melahirkan. Nah, kita sebagai perempuan pasti
memiliki masa nifas yang kurang lebih selama 2 bulan. Jika masa nifas itu selesai, maka diwajibkan bagi kita untuk melaksanakan mandi. Begitu juga saat kita wiladah, yaitu setelah melahirkan, kita juga diwajibkan untuk mandi wajib. Dan yang terakhir setelah haid. Nah, itu ialah hal-hal yang mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Nah, sekarang kita akan membahas ma yahrumu ala junubin, apa yang diharamkan saat orang berjunub. Yaitu yang pertama sudah pasti salat, yang kedua itu ada tawaf. Kemudian ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa qiraatul Quran atau membaca Al-Quran juga diharamkan bagi orang yang sedang berjunub. Dan maqsu fil masjid, yang artinya berdiam di masjid. Jadi orang yang sedang dalam keadaan junub dilarang untuk berdiam diri di masjid. Itulah tadi seputar penjelasan mengenai mandi wajib. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi wajib, apa yang diharamkan bagi orang yang berjunub. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-ghuslul mustahabbah, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Mandi-mandi yang disunnahkan ini yang pertama yaitu ghuslul jumu'ah, yaitu mandi Jumat, mandi sebelum melaksanakan salat Jumat. Yang kedua ada ghuslul aidain. Aidain maknanya 2 Id, yaitu Aidil Adha wa Aidil Fitri. Jadi mandi sebelum melaksanakan salat Aidil Fitr atau Aidil Adha itu disunahkan untuk mandi dahulu. Kemudian ada ghuslul ihram, yaitu mandi saat ingin berihram. Kemudian ada ghuslu dukhulil Makkah, mandi ketika masuk ke Makkah. Dan yang terakhir yaitu ghuslu wuqufi bi Arafah, mandi saat wukuf di Arafah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arkanul ghusl, yaitu rukun-rukun mandi. Yang pertama, rukun-rukun mandi ini hanya ada 2. Yang pertama yaitu an-niyah, niat, dan yang kedua ghuslu jami'al a'dha, yaitu membasuh seluruh seluruh dari bagian-bagian yang ada pada tubuh kita. Itulah dia penjelasan mengenai al-ghusl, mandi. Dan yang terakhir pembahasan kita yaitu tentang at-tayammum. Ma huwa tayammum? Tayammum berarti mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Nah, adapun asbabul mubihah, sebab-sebab dibolehkannya bertayammum. Yang pertama ialah idza lam yajidul ma, jika tidak mendapatkan air. Nah, jadi sebab pertama yaitu ketika kita tidak mendapatkan air. Ini setelah kita melakukan usaha untuk mencari air, tetapi kita tidak mendapatkan air yang memenuhi syarat kesucian. Nah, kemudian yang kedua, idza kana bihi jirahah aw marad, itu orang yang sakit. Misalnya ia memiliki luka, ia sakit dan dia khawatir kalau jika dia menggunakan air semakin parah sakit yang dideritanya, maka itu diperbolehkan untuk bertayammum. Nah, kemudian sebab yang ketiga yaitu idza kana al-ma' syadidul burudah, yaitu ketika keadaan air itu sangat dingin. Pada saat ini juga kita diperbolehkan untuk bertayammum. Nah, sebab yang terakhir yaitu idza taja berhajat ilal ma' halan, pada waktu itu. Jadi ia mendapatkan air, tapi ada hal yang lebih penting. Air itu digunakan untuk hal yang lebih penting daripada berwudu, misalnya untuk minumnya. Maka dalam hal seperti ini ia dibolehkan untuk bertayammum. Itulah sebab-sebab diperbolehkannya seseorang untuk bertayammum. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kaifiyatut tayammum, cara bertayammum. Yang pertama yaitu an-niyah, berniat, thumma
yusammallah yaitu membaca bismillah. Kemudian wayatriba biyadaihi as-sa'idat tahir, dipukulkan tangannya ke tanah yang suci. Wayamsaha bihima yaitu wajah dan telapak tangan. Diusapkannya tangan yang telah ditepuknya ke tanah yang suci tadi, diusapkannya ke wajah dan tangan hingga pergelangan tangannya. Jadi pertama yaitu menepuk telapak tangan ke debu yang suci, kemudian mengusapkannya ke wajah dan tangan hingga pergelangan tangan kita. Itulah kaifiyah atau cara kita bertayamum. Selesailah kita membahas tentang tayamum, di mana tayamum merupakan pembahasan terakhir kita pada kajian Thaharah Fiqih pada kesempatan kali ini. Dan demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab wa wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.